Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Yulia Safitri dari kelas 7B PMA Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana berpikir ilmiah. Yang pertama ada peta konsep, yaitu ada pengertian berpikir ilmiah, sarana berpikir ilmiah, hubungan sarana berpikir ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Kemudian ada tujuan dan fungsi mempelajari sarana berpikir ilmiah. Kesimpulan, tanpa kita sadari bahwa kegiatan berpikir yang kita lalui dalam sehari-hari merupakan suatu ciri utama dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling dianugerahi akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Berpikir terbagi menjadi dua, yaitu alamiah dan ilmiah. Berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Ilmiah berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal, sedangkan empiris yaitu ditelaah secara mendalam atas fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, memerlukan akal budi sebagai pertimbangan, mengembangkan dan memutuskan. Dapat kita simpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berpikir yang optimal. Sarana berpikir ilmiah. Apa itu sarana? Sarana adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk bisa melakukan kegiatan berpikir ilmiah secara baik dan benar, maka dibutuhkan sarana berpikir ilmiah seperti bahasa, matematika, statistik, dan logika. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kedua, bahasa adalah alat berpikir dan komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Ada dua penggolongan bahasa yang umumnya dibedakan, yaitu satu, bahasa alamiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Yang kedua yaitu bahasa buatan atau bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Yang kedua ada matematika. Matematika adalah bahasa yang melambai perkembangan implikasi dari pernyataan yang perlu kita sampaikan. Matematika merupakan alat yang bisa memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi maupun pemecahan masalah. Hal tersebut menunjukkan begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang dipakai dalam masyarakat serta sebagai sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam bidang lain. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam pengambilan suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Sebagai sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi
dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan, observasi, hipotesis, ramalan, pengujian kebenaran. Yang keempat ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Aturan berpikir yang benar untuk berpikir baik yaitu berpikir benar, logis, dialektis juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga, mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikatakan. Klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Hubungan sarana berpikir ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah yang baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Tujuan dan fungsi mempelajari sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah kita sehari-hari. Fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Kesimpulan, seseorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Sarana berpikir ilmiah ialah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Dan sarana yang digunakan dalam berpikir ilmiah yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.